juga dipelajari oleh teman-teman yang lain, tidak terbatas di teman-teman FJPI. Saya tidak perlu memperpanjang pentingnya materi ini. Satu aja yang berkali-kali diulang-ulang oleh Maria Ressa yang berkaitan dengan perempuan jurnalis di berbagai kesempatan, bahwa perempuan jurnalis itu mengutip data UNESCO dia 10 kali lebih rentan untuk mengalami kekerasan online ya, dalam bentuk apapun dibandingkan dengan laki-laki ya. Jadi mungkin dengan itu saja sudah menunjukkan betapa pentingnya bagi kita semuanya untuk belajar bareng, termasuk bagaimana mengidentifikasi dan mungkin bagaimana juga tidak menghindari, tapi bagaimana bersikap pada saat kita ataupun teman-teman kita, sejawat kita atau siapapun yang dikenal di sekitar kita, jurnalis atau bukan, itu mengalami hal yang sama. Itu saja mungkin. Silakan mungkin dilanjutkan, Anggi. Terima kasih Kak Uni. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi dengan 3 narasumber kita yang sudah hadir di sini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan, karena ada kata yang menyebut tidak kenal maka tidak sayang. Saya akan memperkenalkan secara singkat biodata masing-masing narasumber kita. Yang pertama Mbak Devi Asmarani, beliau adalah Pemret sekaligus pendiri Media Mahdalen ya, dan sudah kurang lebih 20 tahun menjadi jurnalis, mulai di Jakarta Post dan juga The Straits Times di Singapura. Beliau lulusan jurnalisme dari University of North Alabama di Amerika Serikat dan telah menyelesaikan pascasarjana di Universitas Johns Hopkins di Washington DC khusus tentang penulisan fiksi. Pembicara kita, narasumber kita kedua, yaitu Mbak Citra Diah Prastuti. Dia adalah Pemret di KBR 68H, pernah menjadi dosen ilmu komunikasi di Universitas Bakri dan di Universitas Indonesia, lulusan S2 dari School of Oriental and African Studies, University of London, saat ini aktif di Asosiasi Media Cyber Indonesia atau AMSI. Narasumber kita yang ketiga, ini dari Forum Jurnalis Perempuan Indonesia, Diana Sri Milana Saragi, aktif di Forum Jurnalis Perempuan Indonesia. Beliau adalah penulis freelancer, kemudian penulis buku fiksi, ada beberapa omnibooknya yang sudah launching gitu ya, dan juga sutradara film fiksi dan dokumenter. Pernah belajar film production di SAI Institute Jakarta. Dia adalah lulusan ilmu sejarah Universitas Sumatera Utara, menjadi jurnalis sejak tahun 2005 dan pernah bekerja di kantor staf khusus Presiden pada 2011 hingga 2014. Nah, itu sekilas biodata ketiga narasumber kita. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan diskusi. Kali ini kita mau menyapa dengan Mbak Citra nih. Halo Mbak. Selamat pagi. Pagi Mudah-mudahan ya di suaranya bisa sana. kedengar dengan jelas. Iya, jelas Mbak. Di Swedia masih pagi ya ini ya Mbak. Masih. Iya. Mbak, ini tadi seperti kata Kak Uni bahwa tema tentang kekerasan berbasis gender ini sangat penting bagi kita gitu Mbak, dan kita tahu bahwa kasusnya juga setiap tahun semakin meningkat. Nah, mungkin di antara kita sangat penting edukasi terkait hal ini. Nah, kepada Mbak Citra, kami mohon nih Mbak berbagi kepada kita, mungkin diawali sekilas tentang KBGO ini apa sih Mbak gitu, dan jenis-jenisnya mungkin beberapa jenis yang bisa di-share ke kita itu seperti apa, dan yang lebih menarik karena ini temanya sharing session gitu, mungkin ada kasus-kasus yang terjadi di staf redaksi KBR 68H sendiri atau di AMSI mungkin Mbak ada pengaduan dan sebagainya, jurnalis yang mengalami KBGO ataupun masyarakat yang mengalami KBGO ini gitu. Nah, kepada Mbak Citra kami mohon Mbak untuk memberikan sharing di diskusi kita ini. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Kalau soal definisi lalu kemudian bentuk-bentuk KGBO, rasanya itu sesuatu yang secara pengetahuan bisa kita coba telusuri masing-masing. Tapi yang jelas soal KGBO adalah ini masih orang masih belum terlalu firm gitu mungkin ya memahami ini.
ini tuh namanya apa ya, misalnya mengalami eh, pelecehan di media sosial itu, terus kita mengkategorikan itu sebagai apa, bagaimana kemudian menyikapinya, itu mungkin sesuatu yang belum semua orang firm, siapapun itu dia, baik si jurnalis maupun bukan gitu. Jadi pemahaman soal mana yang masuk kategori KGBO, pelecehan seksual, kekerasan dan sebagainya itu mungkin belum semua punya pemahaman yang sama. Nah, karena itu kemudian karena kita sama-sama bekerja sebagai jurnalis, bekerja mungkin sebagian ada yang freelance, ada juga yang bekerja pada media. Jadi penting bagi kita untuk menjaga diri kita sendiri, paling nggak kitanya tahu definisinya seperti apa, dan kemudian mendesak juga kepada medianya untuk punya punya aturan gitu. Ini mungkin kayaknya semacam selemah-lemahnya iman lah ya, kalau misalnya punya aturan soal itu. Nggak semua media juga punya aturan soal kekerasan seksual, soal KGBO gitu. Jadi eh, dan merancang ini kan berarti butuh usaha juga ya, dan ini perlu melibatkan orang lain. Dalam arti misalnya gini, kalau di media kan ada bagian redaksi, ada HRD gitu ya. Nah, teman-teman HRD mungkin belum paham juga soal apa itu KGBO, kenapa sih kita misalnya mesti punya aturan, aturannya sejauh apa yang kita cover, apa yang enggak. Eh, Sejujurnya di KBR juga belum punya, dan kita masih tahap penyusunan SOP soal KS. Itu pun baru KS, belum masukin ke aspek KGBO-nya. Jadi ini memang selaras, kebetulan kan aku sama Mbak Devi juga Diana ketemu di forum yang sama, jadi ini sekaligus juga sebagai reminder buat diri sendiri supaya untuk masukkan aspek KGBU itu di aturan yang ada di KBR. Nah, karena membuat aturan itu melibatkan orang lain, artinya eh, campaign soal KGBU itu ya harus dilakukan juga secara internal di tim medianya masing-masing, karena meyakinkan orang lain soal isu ini penting juga butuh waktu kan, gitu. Jadi dari situ kemudian kita coba mendorong apa ya, sosialisasi, belajar bareng di internal gimana caranya bikin ini. Kebetulan ada beberapa media kan yang sudah punya aturan soal KS gitu. Itu bisa jadi titik awal kita memulai membuat SOP untuk media masing-masing. Aliansi Jurnalis Independen misalnya Aji sudah punya pedoman KS, Project Multatuli sudah punya aturan soal KS. Jadi itu bisa jadi titik awal. Kalau secara global ada Women in News yang juga sudah punya aturan soal KS, jadi hal-hal itu yang bisa kita kemudian rangkum, pilah untuk kemudian kita sesuaikan dengan kebutuhan di media masing-masing. Mungkin di situ dulu kali ya. Terima kasih. Baik, Mbak Citra. Nanti selanjutnya mungkin kita lebih ke sharing kasus, boleh juga ya Mbak ya. Oke, selanjutnya kita akan ke Mbak Devi Asmarani. Mbak Devi, di Mahdalin kita tahu bahwa selama ini concern mengangkat isu-isu terkait perempuan gitu. Nah, mungkin akan banyak bisa di-sharing nih kepada kita terkait dengan kasus-kasus kekerasan berbasis gender online ini, Mbak. Mungkin saja ada pengaduan-pengaduan yang selama ini masuk ke Mahdalin atau diskusi yang lebih menarik terkait dengan korban perempuan sendiri dan kasus-kasus yang mungkin dominan yang paling banyak terjadi dari KBGO ini yang seperti apa gitu Mbak. Nah, kami mohon kepada Mbak Devi, dipersilakan Mbak. Ya, makasih Mbak. Halo teman-teman, selamat siang, selamat hari Sabtu. Luar biasa loh teman-teman, ini hari Sabtu bukannya santai-santai malah ngomongin KBGO. Tepuk tangan. Nah, tadi saya setuju dengan Citra ya, bahwa memang pemahaman tentang KBGO ini masih belum sama, masih minim, bukan minim ya apa ya, mungkin masih belum ada kesepakatan atau bahkan belum ada kesadaran apa itu KBGO, seluas apa itu dan berbagai jenisnya gitu. Jadi mungkin sebelum kita masuk lebih dalam lagi, aku pengen ngomongin tentang KBGO itu sendiri apa sih. Tetapi teman-teman saya yakin udah tahu ya itu apa. Cuman
masih banyak juga yang mempertanyakan. Kayak beberapa hari lalu tuh waktu saya lagi rapat sama editorial staff saya, ada yang nanya, orang SEO saya cowok dan yang memang dari sisi gender dia paling lemah lah di Magdalene ya. Nah, dia nanya, Kak, kalau orang apa namanya bullying online itu bukannya ini juga, oh dia bilang gini, Kak, waktu itu kan ada apalah, ada yang video viral terus orang marah-marahin si cowok yang di video viral itu karena membuat kecelakaan atau apa. Dia bilang itu bukan KBGO. Terus dia bilang, dia marah-marahnya gimana ya, orang-orang pada bilang ini emang brengsek apa segala macam, itu bukan KBGO. Dia nanya itu bukan KBGO Kak. Bukan, kita bilang, karena nggak ada unsur gendernya gitu. Nah, beda kalau misalnya si cowok itu misalnya maki-makiannya bentuknya seperti, oh dasar nih bencong, dasar apa kayak gitu, itu sudah masuk KBGO. Jadi apa sih bedanya kekerasan berbasis kekerasan berbasis online dengan kekerasan online? Itu sama dengan bedanya kekerasan biasa dengan kekerasan berbasis gender, yaitu ada unsur gendernya. Jadi yang ditargetkan ini jadi kekerasan ini dia menargetkan seseorang karena gendernya, atau dia mengangkat sisi dimensi gender dari seseorang tersebut. Jadi makiannya atau hinaannya atau kekerasan yang dilakukannya itu ada hubungannya dengan gendernya. Itu yang membuat kekerasan berbasis gender online itu memang akhirnya yang lebih rentan perempuan atau gender minoritas atau orang-orang dengan misalnya seksualitas yang minoritas gitu ya. Nah, itu yang pertama gitu. Nah, kemudian ketika kita ngomongin jenisnya, sebenarnya itu banyak banget. Zaman dulu mungkin teman-teman pernah dengar ada istilah revenge porn, yang sekarang istilah itu udah nggak dipakai lagi karena itu sebenarnya menyesatkan istilah itu. Jadi yang paling zaman dulu kalau orang pikir KBGO itu yang dia pikir adalah revenge porn, yaitu penyebaran secara non konsensual video atau konten atau citra atau image yang bersifat intim gitu ya, kayak misalnya foto seseorang tanpa baju atau sedang melakukan kegiatan romantis lah gitu, aktivitas romantis atau seksual gitu, itu disebarkan. Zaman dulu tuh dibilang revenge porn karena biasanya dilakukan oleh mantan yang balas dendam. Tapi sebenarnya itu nggak benar karena penggunaan kata seperti itu tuh menyalahkan si korban gitu. Kesannya ini ada unsur korbannya. Dan sekarang yang terjadi adalah penyebaran konten-konten non konsensual ya. Jadi tidak ada konsen yang bersifat intim tersebut justru dilakukan oleh siapa saja. Bukan hanya mantan pacar, mantan suami atau orang yang naksir kita yang kita nggak layani, bahkan sampai orang asing, apalagi dengan aktivitas kita yang banyak sekali online gitu ya. Sekarang ini foto saya misalnya atau fotonya teman di sini, mungkin ada yang taruh di sini, bisa diambil mukanya ditaruh ke ke badan orang gitu, badan perempuan yang mungkin telanjang gitu ya, atau bahkan dengan deepfake, teknologi deepfake itu bisa ditaruh di video orang yang sedang melakukan kegiatan seksual. Jadi wajah kita tapi badannya badan orang, dan itu dengan teknologi AI yang semakin canggih itu semakin smooth gitu. Makin kesananya akan semakin susah bagi kita untuk bisa melihat ini benar atau enggak. Zaman dulu kan Roy Suryo aja ya yang bisa tinggal dikit-dikit tanyain Roy Suryo. Terus sekarang ini bahkan udah sulit mungkin ya Roy Suryo untuk mengidentifikasi itu fake atau enggak. Nah, jenis-jenisnya tuh macam-macam di luar yang saya bilang tadi ya, penyebaran secara non konsensual. Yang pertama yang udah pasti itu yang ada disebut cyber hacking. Nah, ini teman-teman mungkin sering lihat akhir-akhir ini ya, kayak tiba-tiba ada teman yang masang di Facebook apa di mana, teman-teman Facebook saya habis di hacking gini, tolong jangan jawab kalau apa gitu. Itu salah satunya. Iya, oke, memang ini terjadi pada cewek, pada cowok, pada siapapun. Jadi tidak ada unsur kelihatannya tidak ada unsur gender
base-nya. Tetapi ketika dia cyber hacking misalnya untuk mengambil foto-foto pribadinya, yaitu ya untuk tujuan-tujuan yang tidak baik atau untuk apapun yang dikarenakan dia misalnya dia tidak karena ya itu tadi ya, misalnya dia perempuan, dia tidak melayani apa kayak seseorang yang menyatakan suka sama dia dan sebagainya, jadi orang itu marah dan melakukan hal-hal seperti cyber hacking. Ada juga kayak impersonasi, jadi ngambil data pribadi, ini juga sering ya, dan ini terjadi juga mungkin yang tidak berbasis gender juga ada gitu. Jadi yang kayak sekarang teman-teman lihat di WhatsApp tuh suka ada tahu-tahu orang nge-WhatsApp kita, tampangnya wajahnya wajah teman kita, tapi ternyata ujung-ujungnya nawarin kerjasama yang gak jelas. Itu juga sebenarnya udah itu salah satunya yang apa namanya yang paling sering dilakukan sekarang. Ada stalking. Nah, ini yang sangat gender base-nya kentara banget di sini ya. Stalking ini atau tindakan menguntit ini biasanya dilakukan oleh orang untuk memperhatikan pola-pola kita. Bisa saja dia melakukan itu untuk curious aja, pengen tahu aja, tapi bisa juga dia melakukan itu dengan ada tujuan lain ya, tujuan yang mungkin untuk mengintimidasi kita, membuat kita takut, atau memang ada merencanakan attack atau serangan di offline yang mana lebih berbahaya gitu kan. Jadi ada apa namanya KBGO ini tidak hanya di ranah KBGO aja, banyak juga yang dia spill ke ranah offline gitu. Terus ada juga penyebaran misalnya konten-konten yang non konsensual juga dan intim, tapi bukan punya kita, tapi punya orang itu. Ini sering teman-teman yang mungkin yang main dating app ya, bahkan jangankan di dating app, di Instagram, di medsos biasa aja tuh kita sering dapat dibombardir tiba-tiba sama cowok yang tiba-tiba ngirimin foto itunya lah, kalian teman-teman tahu lah ya, barangnya gitu ya, tanpa seperti kita nggak minta gitu, tahu-tahu dikirimin, atau dia mulai sexting segala macam, ngirim-ngirim foto vulgar, nanya-nanyain apa segala macam, itu sudah termasuk KBGO juga. Ada juga apa namanya scammer. Nah, ini scammer nih sering juga nih teman-teman mungkin pernah juga ya dideketin, tiba-tiba di DM-in sama seseorang, terus apa namanya muji-muji apa, ujung-ujungnya ngajak kencan atau segala macam, tapi sebenarnya ujung-ujungnya ada niat jahat gitu, misalnya mau scamming gitu, dia manipulasi, dia minta uang segala macam. Di Netflix aja ada ya beberapa video orang-orang kayak gini. Nah, itu tuh sebenarnya udah masuk KBGO gitu. Kita kan selama ini apa namanya mungkin terbatas cara pandang kita apa itu KBGO, tapi sebenarnya apapun yang terjadi dengan melalui teknologi digital itu sebuah KBGO. Dan saya mau cerita, ini cerita saya sendiri ya, ketika saya baru sadar kemarin waktu kita sama Citra sama Diana di Jogja, kan kita diajak untuk melihat ke belakang apa aja sih kasus-kasus yang pernah kita alami atau pengalaman kita tentang KBGO. Saya ingat saya tahun 96 ya, ketika saya masuk di koran pertama kali. Jadi tadi perkenalannya saya sudah hampir 30 tahun, bukan hampir 20 tahun di jurnalisme. Nah, ketika saya masuk 96 itu kan teknologi internetnya nggak seperti sekarang ya. Dikit lah, masih privilege gitu orang untuk bisa ke internet. Yang waktu itu lebih banyak digunakan tuh di kantor adalah intranet. Jadi di antara di kantor, jadi kita kirim-kiriman message di dalam gitu ya, DM-DM-an sesama kolega. Nah, itu saya ketika masuk hari pertama saya sudah mengalami KBGO kalau saya pikir-pikir sekarang, karena saya mulai di-harass, dilecehkan, dikirim-kirim apa namanya berbagai pesan pelecehan oleh seseorang dengan yang bisa masuk melalui akses guest, jadi saya nggak tahu namanya siapa, dan itu dibombardir gitu. Cuman pada saat itu kan saya tidak berpikir, kita nggak tahu bahkan di zaman itu apa itu KBGO ya, kita nggak tahu bahwa itu adalah kekerasan juga. Tapi sekarang kalau dipikir-pikir sebenarnya even sebelum zaman media sosial, sebelum kita bermain di internet, kita masih main di intranet, main SMS, itu pun sebenarnya udah ada KBGO itu. Jadi mungkin yang saya ajak kita untuk berpikir,
lebih memperluas apa sih itu pemahaman kita tentang KBGO, karena nggak ada habis-habisnya sih kalau dipikir-pikir. Nggak ada habis-habisnya karena teknologinya begitu luas, begitu apa namanya, begitu menguasai hidup kita ya. Kita kan semua mainnya di digital teknologi. Nah itu apa namanya, mungkin ada lebih banyak lagi yang belum teridentifikasi juga jenis-jenis kekerasan berbentuk online ya, yang berbasis gender gitu. Gitu dulu mungkin ya kita. Iya Mbak, terima kasih Mbak. Semakin membuka pemahaman kita ini terkait apa itu KBGO gitu ya. Mbak Devi dan Mbak Citra juga sudah memaparkan, termasuk juga jenis-jenisnya, ada revenge porn, ada cyber hacking, juga sampai scammer dan lainnya gitu. Dan seiring perkembangan teknologi, sepakat juga dengan Mbak Devi, pasti akan semakin banyak ini yang belum teridentifikasi oleh kita gitu ya Mbak, jenis-jenis KBGO ini. Dan kita tentu saja harus semakin mengedukasi diri sendiri dan juga masyarakat terkait hal ini. Baik, untuk selanjutnya kita mohon kepada Diana. Nah, sebelumnya nih teman-teman, Mbak Devi, Mbak Citra dan Diana mengikuti workshop gitu ya terkait dengan kekerasan berbasis gender online ini dengan penyelenggaranya kemarin itu ABCID ya, Australia. Nah, mungkin Diana juga bisa cerita atau sharing kepada kita pengalaman dan kasus-kasus lokal di Sumatera Utara tentang kekerasan berbasis gender online ini. Dimohon dipersilakan kepada Diana. Baik, terima kasih kakak-kakak dan teman-teman semua. Mohon maaf aku nggak bisa buka video karena pipiku lagi lebam. Kemarin kena batu mental di jalan, nggak pakai helm naik kereta. Oke, mungkin banyak yang sudah disampaikan kalau soal definisi dan cakupannya KBGO tadi udah banyak di-share sama Mbak Devi ya, Mbak Citra juga sudah nge-share. Mungkin di aku tuh lebih ke sharing kasus-kasus ya. Kalau aku sih ngelihat di Medan ini, di daerah lah, kita bilang di luar Jakarta, itu yang paling dapat fokus aku itu di elemen usia. KBGO itu di elemen usia. Kalau paksaan itu pasti terjadi pemaksaan, kemudian kurangnya persetujuan atau konsen, tetapi di usia ini yang sebenarnya paling rentan gitu. Kalau kita di usia dewasa 21 tahun, kita punya keberanian untuk bicara sama teman, kolega, atau mencari cara untuk mencari bantuan. Tetapi kalau di bawah umur 18 tahun ke atas, pelajar terutama, itu lebih rentan tidak tidak terangkul gitu. Mereka itu justru merasa tidak tahu bahwa itu adalah kekerasan yang terjadi sama mereka. Ada satu kasus yang baru-baru ini di-share ke kita gitu kan. Seorang ibu, dia menemukan chat mesum anaknya gitu dengan pacarnya masih usia 16 tahun di SMA gitu. Jadi di awal dia merasa bahwa ibunya ini, wah ini anak sangat kurang ajar gitu apa segala macam, karena itu kan sudah menyalahi untuk usianya yang belum cukup umur untuk mengetahui kegiatan-kegiatan seksual gitu. Tapi ketika kita sampaikan bahwa ini bentuk kekerasan karena di dalam chat itu si cowok itu ya seperti kita tahu ini adalah bentuk bukti kasih sayang dan semacam itu. Jadi blaming kepada si anak perempuan ini kita coba jelaskan bahwa ini bukan melulu kesalahan si anak perempuan gitu, tapi ini harus dilihat konteksnya lebih luas gitu. Nah, jadi apa yang harus dilakukan gitu kan? Nah, si ibu ini kan juga menjadi sasaran yang harus kita edukasi gitu ya, karena orang tua adalah pihak pertama yang paling diharapkan oleh korban anak KBGO untuk mendapatkan bantuan. Jadi ketika orang tua ini tidak terpapar edukasi pemahaman tentang KBGO dan bagaimana menanganinya dengan baik, itu justru akan menjadi bumerang baru gitu. Karena orang tua akan menjadi orang yang pertama sekali menyerang balik anaknya gitu. Nah, ada kasus juga di Kota Sibolga gitu kan. Cuma ini bukan KBGO tetapi agak relate karena ketika dia ini seorang anak umur 16 tahun juga, dia tidak sekolah karena dia tunarungu.
tunarunggu. Jadi bisu tuli, difabel. Nah, dia ini diperkosa oleh tetangganya dan hamil gitu. Dan hamil. Nah, orang tua yang tidak paham bahwa dia kan anak ini tidak bisa ngomong siapa pelaku gitu kan. Kemudian bagaimana kejadian itu kok bisa. Jadi yang disalahin kan tetap perempuan, tidak bisa jaga diri gitu. Nah, anak itu akhirnya dipukuli gitu. Dipukuli sama bapaknya, kemudian dipaksa memberitahu siapa pelakunya ketika diketahui siapa pelakunya dan dinikahkan. Ini fakta yang terjadi gitu. Itulah kenapa kita juga harus menyasar orang tua terutama. Nah, jadi aku pikir KBGO ini lebih di atas lagi ya, karena berbasis teknologi yang mungkin masyarakat luas juga tidak paham cakupan-cakupan atau jenis-jenis KBGO yang terjadi. Kemudian ada juga kasus yang kami terima itu trolling. Trolling ini dilakukan oleh saudara sepupunya ya, yang sejak umur 11 tahun ini korbannya itu dia sudah mengalami itu gitu, sudah mengalami pelecehan. Awalnya itu pelecehan fisik, kemudian dia tidak tahan, dia kuliah di Medan. Ini kejadian Pematang Siantar di kota Pematang Siantar, dia kuliah di Medan, masih dikejar juga. Akhirnya ketika selesai dia kuliah, dia pindah ke Bali, tetap dikejar karena masih saudara, akses untuk menerima menerima nomor telepon, kemudian sosial media itu masih bisa dikejar gitu. Nah, akhirnya sayangnya dia tidak ingin memperpanjang, walaupun ini sudah dibicarakan di keluarga besar, tetapi ya itu tadi karena sesama keluarga proses hukum itu dianggap bukan jalan keluar gitu. Tapi si teman ini, si korban itu sudah merasa sangat-sangat tersiksa karena sudah belasan tahun dia mengalami teror dari abang sepupunya ini. Nah, akhirnya kita coba melakukan pendekatan sama teman-teman di sini untuk dia dikuatkan niatnya untuk melaporkan ini di jalur hukum gitu. Jadi tidak hanya melarikan diri gitu, karena kemudian diketahui ternyata si sepupunya ini mengalami gangguan mental gitu. Jadi itu juga yang membuat dia tidak pede juga untuk melanjutkan kasus ini ke ranah hukum karena toh nanti itu akan sia-sia. Nah, kita coba menguatkan dia, ngasih pemahaman bahwa walaupun mengalami gangguan mental itu masih bisa dihukum gitu supaya dia tidak mengulangi perbuatannya. Nah, itulah mungkin sharing dari kita. Aku cuma pengen menegasin bahwa edukasi ini kita memang tidak bisa di ruang-ruang eksklusif ya. Kita memang harus misalnya ke sekolah, ke kampus, karena kesadaran dan pemahaman tentang KBGO ini masih sangat eksklusif gitu ya. Kita tahu udah ada buku saku yang dikeluarkan oleh Purple Code Collective, itu sangat baik sekali, tetapi tidak banyak yang bisa mengakses gitu. Dan bagaimana misalnya masyarakat ini mencoba untuk mengambil jalur hukum gitu. Padahal di kepolisian sudah ada cybercrime yang sudah bisa kita manfaatin untuk pelaporan kasus-kasus semacam ini. Tetapi belum duduk di masyarakat, di pemahaman masyarakat bahwa kasus KBGO ini bahkan hanya sekedar chat sudah makan, sudah minum, mandinya jam berapa, itu sudah masuk pelecehan gitu. Nah, kita harus mendudukkan ini dulu di masyarakat, terutama di jurnalis, karena jurnalis juga seperti dibilang Kak Uni juga menjadi kelompok yang rentan gitu ya. Beberapa teman juga sharing bagaimana narasumber itu coba untuk menggoda-goda gitu kan. Mbak Devi juga sudah pernah mengalaminya gitu, dan ini yang harus kita sebarluaskan pemahaman supaya bisa mendeteksi lebih cepat dan bagaimana kita menghadapi kasus-kasus semacam ini jika terjadi pada kita atau pada orang-orang terdekat kita atau kepada orang lain yang mencoba bertanya kepada kita. Aku kira itu aja sharingnya Mbak Kak Lia. Terima kasih Diana terkait sharingnya. Artinya kalau kita lihat dari pengalaman
ketiga narasumber gitu ya, termasuk juga Diana memaparkan di Sumatera Utara itu ada beberapa daerah yang mengalami muncul kasus KBGO ini. Tidak hanya masyarakat, bahkan kita sendiri yang jurnalis juga rentan untuk menerima kekerasan berjenis KBGO ini. Tentu saja kita harus semakin mengedukasi gitu kan, dan juga mensosialisasikannya dan menulis lebih banyak. Mungkin akan lebih menarik. Tadi Diana juga menyinggung bahwa jika terjadi KBGO ini seperti apa gitu. Karena masyarakat kan pemahamannya mungkin juga masih belum terlalu mengerti terkait dengan jenis-jenis KBGO. Ketika dia mengalami, mungkin dia belum merasa bahwa itu adalah kekerasan berbasis gender online. Dia merasa bahwa ini apa gitu. Tapi setelah ini kita edukasi dan kita sosialisasikan secara masif, mungkin masyarakat akan lebih paham, insya Allah, terkait dengan jenis-jenis dari KBGO ini sendiri. Nah, untuk itu kita mungkin membuka diskusi saja ya. Jadi mungkin teman-teman silakan untuk mungkin mau memberi sharing, ada mungkin kasus-kasus kekerasan berbasis gender online di daerah masing-masing yang menarik untuk kita diskusikan bersama di sini, dan juga mungkin menarik juga kalau kita diskusi apa yang harus kita lakukan sebagai jurnalis untuk bisa semakin mengedukasi baik diri kita dan juga masyarakat terkait dengan KBGO ini. Dipersilakan kepada teman-teman semua, boleh melalui kolom chat, ataupun kalau mau ngomong langsung dengan kita dan juga ketiga narasumber bisa raise hand. Dipersilakan teman-teman kalau mau bertanya atau menunggu pertanyaan teman-teman nih, saya akan trigger lagi ke narasumber. Coba lagi ke Mbak Citra. Tadi menarik nih Mbak Citra menyinggung bahwa kalau kita mau mengedukasi masyarakat, menulis tentang kasus-kasus kekerasan berbasis gender online ini, tentu kitanya gitu sebagai jurnalis harus memiliki SOP tadi ya Mbak ya. Paling tidak ada instrumen di media masing-masing gitu terkait seperti apa gitu jenis-jenis kekerasan seksual, kekerasan berbasis gender online ini. Nah, kita pasti sama-sama yakin jika jurnalisnya kuat gitu ya, sudah memahami gitu, udah duduk nih pemahaman tentang KBGO itu sendiri, mungkin penulisannya juga bisa semakin tajam dan mendalam gitu ya terkait kasus-kasus kekerasan berbasis gender online ini. Nah, kepada Mbak Citra mungkin, Mbak Devi atau juga Diana bisa sharing di media sendiri, Mbak, apa sebenarnya yang harus kita lakukan gitu, Mbak, sebagai jurnalis juga perusahaan media sendiri juga apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan gitu ya kasus-kasus KBGO ini. Dipersilakan bisa Mbak Citra, Mbak Devi atau Diana Oke. juga mau sharing. Dipersilakan. Menunggu Aku dulu teman-teman. kali ya. Mungkin aku dulu ya. Boleh, Jadi Mbak. betul bahwa pengetahuan si jurnalisnya sendiri tentang KGBO tentu saja harus lebih kuat. Karena dengan begitu dia bisa menuliskan dengan lebih baik, bisa mencermati yang di sekitarnya dan memberi label dengan lebih baik. Oh, ini tuh masuk kategori ini masuk kategori itu gitu. Ketika kita kita sebagai jurnalis menulis dengan baik, maka itu bagian dari upaya kita melakukan edukasi kepada publik kan. Kan jalurnya kita kan ya memang itu kan, kita mungkin jalurnya akan berbeda dengan NGO gitu misalnya. Tapi jalur edukasi yang kepada publik yang kita lakukan lewat tulisan, lewat produk karya jurnalistik yang kita bikin. Nah, tapi secara internal yang kemudian juga perlu kita kuatkan juga secara beriringan adalah penguatan instrumennya. SOP adalah salah satunya. SOP itu kan memang sesuatu yang baiknya dibikin ketika hidup lagi biasa-biasa aja gitu. Maksudnya lagi nggak ada kasus, lagi nggak ada apa gitu. Sehingga kita bisa menelaah dengan lebih komprehensif. Oke, ini bikin definisinya ini, lalu jika ada kasus ini maka apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Karena turunan lagi dari misalnya ketika sebuah perusahaan media, organisasi media punya SOP, punya aturan, maka tahu apa yang harus dilakukan ketika ada kasus di internal gitu. Beberapa perusahaan media kan ada yang punya peraturan perusahaan, ada yang punya peraturan kerja bersama, atau ada yang modelnya punya kode etik, itu kan macam-macam. Nah, ketika terjadi kasus, apakah instrumen yang sifatnya general itu akan cukup atau enggak?
Kalau enggak, maka ketika ada kasus bisa jadi kita tidak memenuhi kebutuhannya korban gitu. Misalnya ketika ada suatu kasus, lalu kemudian dampaknya lain adalah ketika tidak ada aturan, maka kemudian tidak ada eh, semacam basis gitu ya untuk mengeluarkan budget gitu. Kan kalau ada kasus bisa jadi harus ada ikutannya, yaitu budget yang keluar dari organisasi media, misalnya konseling atau misalnya mengundang expert untuk apa gitu-gitu segala macam. Tergantung kasusnya kan. Nah, ketika tidak ada instrumen di dalam, maka mungkin akan kebingungan dapat ngambil budget dari mana gitu segala macam. Itu konteksnya adalah ketika orang di perusahaan medianya sudah punya kesadaran gender ya. Ketika nggak punya kan, ya udah, buat apa sih kita bikin OCP? Itu satu. Budget buat apa? Udahlah, mendingan buat yang lain aja. Gaji, gaji juga penting ya, gitu ya. Eh, atau buat ngapain sih kita ngurusin kayak gini? Misalnya terus kemudian korban minta ke polisi misalnya. Eh, itu kan juga butuh waktu, tenaga dan uang juga gitu kan. Jadi itu memang harus dimulai dengan kesadaran bahwa kita perlu ini. Kalau nggak ada kesadaran kan nggak merasa perlu bikin apa-apa atau nyiapin apa-apa gitu. Nah, dalam konteks yang lebih luas sebetulnya, eh, kan di dunia bisnis global tuh ada yang namanya ESG. ESG itu Environmental, Social, and Governance. Jadi itu yang kemudian biasanya jadi kayak standar, oh orang investor mau nih mensupport bisnis tertentu. Nah, sebetulnya kan kita juga bisa menggunakan perspektif itu gitu sebagai bagian dari kita memenuhi dalam tanda kutip kaidah-kaidah itu, ESG, kemudian juga SDGs gitu. Gender kan pasti ada masuk di dalam situ juga, dan ketika media punya standar-standar itu, maka secara bisnis mudah-mudahan juga bisa lebih inline, dan kita bisa reach out ke bisnis yang sama-sama punya value ESG, sama memang punya kalau bisnis kan secara umum memang kayak harus apa ya, memenuhi SDGs poin apa segala macam. Nah, kita bisa sama-sama berkolaborasi untuk menuju ke sana. Kira-kira mungkin gitu. Aku sekalian menjawab pertanyaan di chat. eh, Berapa persen media yang punya SOP KS dan KGBO? Tadi Mbak Uni sudah langsung menjawab. Sudah ada kalau di IDN Media. Kenapa masih sedikit dan apa tantangannya? Sedikit ya mungkin ya karena tantangan besarnya adalah tadi seperti yang Mbak Devi bilang, pengetahuannya tuh minim. Ketika pengetahuan minim kan nggak merasa ada kebutuhan. Ya udah gitu aja gitu. Kita ya media dimanapun juga, apalagi semakin banyak media ya struggling dengan kehidupannya sendiri gitu. Ketika memikirkan soal KGBO, KS itu segala macam itu kayak eh, cari-cari masalah aja sih ngurusin begini. Tapi kenyataannya memang itu ada di sekitar kita, dan seiring dengan pengetahuan yang bertambah kita jadi tahu, oh ini namanya itu, oh ini namanya ini, oh ini kekerasan. Kayak tadi Mbak Devi cerita ketika zaman chatting internal di kantor, ya nggak tahu itu tuh kekerasan. KGBU tuh nggak ada itu kan, istilah itu terlalu advance pada masanya gitu. Tapi sekarang ada istilah itu, dan memang pengetahuan baru mendorong kita juga harus beradaptasi kan gitu. Tantangannya The ITV oke banget nih sudah punya SOPKS. Yang aku tahu yang sudah punya tuh PM ya, Project Multatuli. AJI sebagai organisasi profesi juga punya, tapi memang masih KS itu setahuku soal AJI dan ada ITV yang belum sampai ke KGBO. Jadi memang mungkin kita karena ini dalam forum SCPI, kita bisa sama-sama mendorong di organisasi masing-masing, di perusahaan media masing-masing untuk mulai mencoba memikirkan ini gitu. Em, Mungkin ada dalam tanda kutip sedikit leverage kalau pemimpin redaksinya perempuan, mungkin, tapi ya karena pengetahuan soal gender itu tidak inherent dengan dia laki-laki atau perempuan sebetulnya, itu tetap sesuatu yang mesti dipelajari gitu, karena bagaimanapun juga kita hidup bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, berabad-abad di dunia patriarki, sehingga kita hidup dengan pemikiran itu. Pengetahuan gender itu sesuatu yang perlu dipelajari gitu, nggak lantas pemimpin redaksi perempuan pasti serta-merta
setuju nih langsung bikin SOP KGBO, KS segala macam, belum tentu. Karena itu memang edukasi memang perlu dilakukan di internal untuk bisa nulis dengan baik, untuk bisa memperbaiki kondisi di media masing-masing, dan ujungnya ya nanti publik juga akan ikut merasakan di situ. Kira-kira begitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Mungkin boleh sharing Mbak Devi nih tadi menyebut di kolom chat juga Mahdalen sudah punya ya Mbak SOP ya. Itu ke KS dan KBGO ya Mbak. Itu ya. Jadi emang ketika kami membuat SOP itu memang fokusnya KS. Sebenarnya di dalam KS itu juga termasuk apa namanya verbal dan yang bersifat bukan fisik gitu. Tetapi memang jadi tapi belum benar-benar apa secara spesifik ngomongin soal KBGO gitu. Mungkin karena itu dibuat kayak 3 tahunan yang lalu lah ya. Jadi memang belum masih perlu disempurnakan gitu. Jadi saya sendiri merasa bahwa punya SOP itu memang menenangkan, artinya oke udah ada nih kayak tadi Citra bilang kita sebelum ada kasus kita udah punya gitu, udah ada P3K-nya lah, tetapi memang harus dicek karena kayak P3K kita juga bisa juga udah ini kayak Panadolnya udah expire ternyata kan, terus apa segala macam. Nah mungkin juga jadi SOP seperti itu juga memang harus selalu direvisi untuk dilihat apakah ada yang perlu di-adjust, apakah ada perubahan baru dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saya tadi juga mau menambahkan yang Citra bilang juga tadi ya soal pentingnya perusahaan dan punya perspektif yang ramah gender, sensitif gender, dan juga punya kepedulian tentang itu. Karena memang kebanyakan dari secara global aja ya tadi Mbak Uni udah mengquote UNESCO juga secara global aja memang kebanyakan perusahaan sama sekali belum merespon ini, belum memberikan apa ya yang dibutuhkan lah, respon yang dibutuhkan untuk melindungi karyawannya, jurnalisnya atau mencegah gitu. Yang terjadi adalah mereka melihat banyak KBGO itu masih dilihat sebagai risiko yang nggak bisa dihindari dan apa namanya yang harus dilakukan adalah sorry ada yang ngomong ya, yang harus dilakukan adalah ya lu kuat-kuatin aja gitu loh. Dianggap KBGO itu bukan sesuatu yang real, tidak seril serangan secara fisik gitu ya, serangan secara offline gitu. Jadi mereka belum melihat bahwa ini seserius itu gitu. Sehingga belum ada SOP KBGO itu masih sangat jarang sebagai bagian dari dokumen perusahaan. Padahal sebenarnya jurnalis perempuan itu sangat rentan. Sangat rentannya itu bukan hanya serangan-serangan pribadi seperti misalnya yang saya alami ya, harassment secara pribadi saya, tetapi juga serangan ini banyak dilakukan berhubungan dengan pekerjaan dan profesi mereka gitu, baik oleh narasumber atau oleh orang-orang yang ya kayak buzzer lah, atau orang-orang yang tidak suka dengan berita kita dan sebagainya. Jadi tujuannya itu memang untuk mendiskreditkan si jurnalisnya dengan cara apapun atau mengintimidasi. Tadi saya belum singgung doxing ya. Doxing ini salah satu bentuk KBGO yang paling sering dialami oleh wartawan Magdalen. Jadi beberapa kali kami menulis menulis berita yang tidak disukai, kemudian orang mencari-cari informasi tentang jurnalis kami dan memasangnya, misalnya kayak ini terdengar cemen ya, tapi salah satu paling awal tuh dulu diserang, kami mendapatkan serangan-serangan online itu bukan soal politik, bukan soal apa, tapi dari fans Agnes Monica yang nggak suka dengan tulisan kami tentang Agnes Monica. Itu serangannya luar biasa, sampai dipasang foto jurnalis kami dan kartu mahasiswanya gitu, dan dikasih lihat nih mahasiswa zaman dulu juga ini lihat nih zaman dulu juga masih ngecat rambut, sok ngeritik gitu segala macam, tapi ada di situ nomor mahasiswa apa segala macam, dan kami waktu itu masih pakai intern, jadi dia masih kuliah. Nah hal-hal kayak gitu tuh sering banget dialami. Pernah juga wartawan kami nulis tentang Wibu ya kalau nggak salah, yang sangat misoginistis. Nah itu dia diserang, dipasang alamatnya dia apa segala macam, semua sosial medianya. Jadi mau nggak mau akhirnya
Nah, kami ini mau nggak mau akhirnya kami menghimbau untuk menjaga keamanan masing-masing di media sosial. Jadi hati-hati lah gitu. Kalau perlu digembok gitu. Jadi ini yang saya pikir kalau di perusahaan dipimpin oleh pemimpin newsroom yang tidak peduli, yang menganggap bahwa ini cuman masang ini terus lu apa ganti telepon aja atau segala macam, itu kan beda ya. Dia tidak melihat bahwa ini sebenarnya menimbulkan trauma. Jangankan ke reporter saya yang mengalami itu, saya aja sebagai bosnya aja trauma gitu. Saya jadi takut untuk keamanan reporter saya gitu. Gimana kalau misalnya ada yang ngedatengin rumahnya atau apanya, kan itu kan mengerikan gitu. Jadi memang kepedulian pemimpin perusahaannya itu penting banget untuk dia bisa datang dengan measures atau cara-cara yang dibutuhkan untuk menangani ini gitu. Tapi saya juga mau mengarahkan kita juga untuk meminta pertanggungjawaban dari platform-platform, karena ini juga yang sudah disinggung juga ya dari berbagai studi gitu, bahwa platform seperti yang kita ketahui aja yang banyak kan Facebook, X, formerly Twitter, terus Instagram dan sebagainya, Google, itu kan semuanya YouTube, itu semua banyak terjadi KBGO di dalamnya, tetapi WhatsApp termasuk ya, tetapi respons dari platformnya itu masih belum optimal gitu. Oke lah, mereka bilang mereka melakukan ini itu, tapi yang lebih sering adalah justru yang mendapatkan dampak punitifnya itu malah orang yang menjadi korban gitu. Jadi sudah sering sekali dimintakan pertanggungjawaban, akuntabilitas dari platform, tapi masih belum terlihat efektivitasnya gitu, belum optimal. Nah, tadi kan saya sempat menyinggung tentang AI ya, deepfake ya. Kami kebetulan juga baru-baru ini membuat liputan mendalam, salah satu reporter kami tentang isu ini. Jadi ada misalnya nih, salah satunya adalah ada satu akun di Telegram, dan saya yakin bukan satu-satunya ya, tapi ini yang didapati itu salah satu narasumber kami mendapati dirinya ada di dalam akun ini. Jadi akun ini anggotanya 25.000 orang, bayangan banyak banget, dan itu yang dilakukan adalah memberikan deepfake foto-foto dan video orang-orang yang ya itu tadi ya, dalam melakukan kegiatan seksual tapi dipasang foto orang yang kita inginkan. Jadi misalnya gini, saya misalnya bilang saya mau pasang fotonya Citra. Jadi saya kirim fotonya Citra di situ, terus sama mereka di-create videonya atau fotonya yang porno, lalu itu dibagikan gitu. Itu kan mengerikan sekali, meskipun itu Citra nggak pernah nggak pernah berfoto seperti itu, tapi karena kecanggihannya itu menjadi ya mau nggak mau orang akan mempertanyakan, dan kita kan malu ya, humiliated dan segala macam gitu. Nah, ini kejadian yang ada orang dia mendapati bahwa dirinya ada di situ. Terus susah sekali untuk menurunkan konten seperti itu dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini kan sebenarnya sebuah tantangan baru ya, yang semakin membuat kompleks isu ini, semakin menyusahkan, semakin membuat susah kita untuk memikirkan ini preventionnya gimana sih ya. Preventionnya akhirnya kita harus mengunci semuanya gitu, nggak membagikan foto dan segala macam, tapi kan itu kayak bener-bener berdampak ke kebebasan kita juga ya. Jadi saya pikir ya isu ini memang makin lama makin pelik sih. Cuman ya yang utamanya sih sebagai perusahaan atau organisasi media memang yang pertama bisa dilakukan adalah membuat SOP itu, dan mempunyai perspektif yang sama bahwa KBGO itu adalah kekerasan, sama derajatnya dengan kekerasan yang terjadi di luar ruang online gitu. Aku boleh menambahkan sedikit karena sekalian mau pamit duluan. Boleh. Jadi aku mau meng-highlight aja, KBR masih dalam proses membuat SOP KS. Artinya proses akan bertambah lagi karena harus masukin KGPO gitu ya. Nah, terus ketika awal-awal tadi menyambung juga pertanyaan dari Mas Cahyo ya di sini ya, siapa yang bisa bimbing penyusunan. Nah, waktu itu kebingungan pertama kami juga itu. Langkah pertama adalah oke, cari media siapa aja yang udah punya. Lalu kemudian pokoknya cari referensi manapun
Kalau cari referensi asing gitu, misalnya luar negeri, salah satunya adalah dari Women in News. Kemudian challenge-nya adalah ini menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia ini apa? Karena kan ada istilah-istilah yang khusus juga ya untuk jenis-jenis KGBO, KS dan sebagainya. Lalu kemudian aku lupa nama lembaganya, kalau nggak salah PR2 Media ya, dia mengeluarkan sebuah panduan menyusun SOP. Jadi itu kemudian jadi sesuatu yang menarik juga untuk mengatasi kebingungan awal untuk bikin SOP. SOP mungkin terdengar cemen, terdengar ya biasa aja apa sih gitu segala macam, aturan juga. Tapi memang dan dalam berbagai situasi lain kan secara umum Indonesia jago banget lah ya bikin segala macam aturan. Yang susah adalah penegakannya. Nah itu kemudian dengan kesadaran itu juga maka ketika bikin SOP harus bikin toolsnya juga untuk penegakannya seperti apa, dampak budgetingnya seperti apa. Jadi turunan-turunan juga mesti dipikirkan gitu. Kalau memang ada kesadaran itu di organisasi medianya, maka itu bonus poin lah ya, bisa langsung mulai bikin, nggak usah pakai berantem dulu di internal, kenapa sih mesti bikin ini gitu. Tapi kalau misalnya belum, maka ya memang mau nggak mau proses itu harus dijalani. Sama seperti kita edukasi ke publik, teman-teman kita di sekitar kita yang mungkin belum paham KGB, OKS itu kan juga bagian dari publik. Kita kan juga bagian dari publik. Jadi ketika tadi di awal disebutkan bahwa kita belum punya pemahaman yang sama, firm satu itu soal apa itu KGBO, jenis-jenisnya apa segala macam, maka itu juga yang sebenarnya terjadi di lingkaran terkecil kita kan, tidak hanya di luar rumah, di luar pagar gitu, tapi bahkan di dalam pagar yang ada di sekeliling kita bisa jadi memang harus diedukasi juga gitu. Aku sekalian pamit, mohon maaf tidak bisa sampai selesai untuk teman-teman semuanya. Thank you, Boleh, Cid. Mbak. Thank you, Mbak. Mbak, sebelum Terima ini kasih. Yes. kita foto bareng dulu ya, Mbak. Oh iya, boleh. Komunikasinya FJPI. Baik. Oke, boleh teman-teman dibuka kameranya dulu semua. Saya hitung ya. Sudah, teman-teman? Ini kalau ini masih pada yang biasanya pakai jilbab nggak pakai nih, jadi ribet. Iya. Baik, saya hitung ya. Senyum manis. 1, 2, 3. Sekali lagi. Aku belum mau. Oke. 1, 2, 3. Thanks, Cid. Terima kasih banyak Mbak Uni, Mbak Devi. Aku Ya. pamit duluan teman-teman semuanya. Diana, terima kasih. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Dadah. Sampai ketemu Mbak Citra. Terima kasih Dadah. sudah berbagi Selamat sharing session selamat dengan siang, kita. selamat sore. Aku boleh cerita dikit nggak tentang pengalaman IDN Media? Boleh Kak Uni. Boleh kali Kak Uni. Jadi kan memang sebetulnya kesadaran tentang mental health awalnya ya, kesadaran tentang mental health itu yang salah satunya juga dipicu oleh violence against women yang meningkat sejak pandemi kan. Kan di bulan Maret 2020 UN Women udah ngeluarin datanya tentang peningkatan itu dan kita di FJPI itu juga langsung salah satu webinar-webinar dan workshop-workshop awal yang kita lakukan di awal pandemi berkaitan dengan mental health. Nah itu juga menjadi concern di kantor. Nah, kemudian sebenarnya waktu itu ada pemicunya tuh, ada kasus yang di sebuah media ya, Devi mungkin juga ngikutin, teman-teman ngikutin ya, yang apa dia spill, padahal pemretnya adalah jurnalis yang kita nggak nyangka lah bahwa terjadi seperti itu. Jadi itu sebetulnya trigger kita mesti punya ya. Nah, sebetulnya sebenarnya pada saat itu udah, menurut pengalaman saya udah nggak sulit untuk nggak mulai dari nol, karena apa? Karena draft Undang-Undang TPKS itu sudah beredar. Ya, jadi misalnya apa yang disebut dengan kekerasan, kan udah ada, kita nggak perlu mikirin lagi. Udah ada 19 jenis, ya kan? Apalagi Nadiem sudah mengeluarkan Permendikbud bahkan sebelum undang-undang itu disahkan ya. Jadi sebetulnya berdasarkan
Jadi semacam apa namanya adjustment sedikit dari permen itu karena kita nggak mulai dari nol, kita nggak perlu juga riset tentang apa sih bentuk-bentuk kekerasan seksual, ya udah ada. Karena ini berhasil dari diskusi 10 tahun kan yang melibatkan lintas. Jadi kita beberapa hal apa definisi, konsideran apa segala macam tuh sudah ada. Nah, tapi kan ini kita korporasi kan. Jadi saya juga meminta Unilever. Jadi Unilever ini adalah multi companies yang setahu saya dari dulu sangat concern soal-soal yang berkaitan dengan ini. Jadi saya minta SOP internalnya mereka punya karena kan perusahaan dan itu SOP global ya. SOP global yang juga berlaku semuanya saya minta. Terus saya juga kebetulan punya presentasinya waktu saya datang FGD di Kemenaker. Sebenarnya Kemenaker itu sedang menyiapkan permen kalau ternyata Undang-Undang TPKS itu tidak kunjung disahkan. Jadi dia sudah mengundang saya ikut 3 kali FGD-nya. Ada presentasi dari ILO yang juga sangat-sangat lengkap. Jadi semua bahan itu saya kasih aja ke bagian HR untuk dipelajari. Kebetulan HR kami ini lulusan Fakultas Hukum UI. Jadi dia punya kemampuan untuk merangkum yang disesuaikan dengan kebutuhan jurnalis. Misalnya gini, tempat kerja itu kan kalau buat jurnalis nggak cuma di kantor, ya kan? Workspace itu di mana aja, termasuk di lapangan, ya kan? Kekerasan itu bisa terjadi mulai dari rumah, dalam perjalanan, sampai tempat liputan, tadi diceritakan oleh Devi, juga dari narasumber dan segala. Jadi itu yang adjustment ya, yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari kerja-kerja jenis-jenis pekerjaan di IDN Media. Nah, tapi mungkin yang juga perlu saya share, ini SOP itu nggak akan bisa jalan efektif tanpa adanya mental health counselor. Apakah itu internal atau eksternal? Karena apa? Kan pengalaman kekerasan itu kan buat orang itu tidak selalu bisa disampaikan ke orang lain kan, apalagi ke atasan. Jangan-jangan kalau ke atasannya laki-laki dia mungkin ragu-ragu apakah dia akan berpihak kepada saya kan gitu ya. Jadi harus ke orang yang ahli. Makanya sejak Mei 2021, jadi itu lima perjuangan lama juga tuh memperjuangkan di IDN Media supaya perusahaan mau menyediakan mental health counselor yang tadinya mau kerjasama dengan klinik ya. Saya sempat konsultasi sama Novarianti, ada temennya nggak yang bisa segala macam, tapi akhirnya perusahaan memutuskan untuk merekrut. Jadi mental health counselor itu karyawan tetap. Dan mungkin teman-teman IDN Times yang ada di sini tahu bahwa tadinya terus terang pimpinan atau pemilik ya sempat berpikir ini kita worth it nggak sih? Dia ada kerjaannya nggak sih? Apakah dia harus menunggu kalau ada yang curhat? Belum tentu kan ada yang curhat dalam 1 atau 2 dalam sebulan. Terus dia di luar itu ngapain dong? Kan gitu ya pertanyaan soal efektivitas. Ternyata jadi dia membuat kelas-kelas setiap minggu tuh ada kelas-kelas yang maksimal 8 orang. Jadi bisa 2 sampai 3 kelas. Kemudian dia juga menerima konsultasi perorangan, ya, penanganan kasus apa segala macam. Kemudian dia juga membuat sesi-sesi yang lebih besar. Dan semua kelas itu begitu di email blast langsung sold out. Maksudnya langsung penuh. Saya itu baru sempat 2 kali bisa ikut. Karena saya ngalah dulu deh sama teman-teman yang menurut saya lebih membutuhkan ya. Tapi saya ikut itu juga ingin tahu metodologinya apa segala macam ya. Karena saya merasa termasuk yang memperjuangkan supaya ada. Dan jadi demand itu ternyata tinggi. Dan kalau memang ada orang yang ahli, teman-teman itu tidak ragu-ragu untuk menyampaikan problem dan pengalamannya. Kan ini yang selalu problem ya. Jadi karena kan kalau di presentasi-presentasi dan itu yang perlu dijelaskan kepada perusahaan adalah kalau misalnya yang mengalami itu ujungnya adalah berpengaruh ke mental, itu akan mempengaruhi produktivitas, bla bla bla. Nah perusahaan itu biasanya kalau udah kena kata produktivitas itu baru ngerasa, oh ini penting nih, jangan sampai produktivitas karyawan gue terganggu. Jadi
harus memang dijelaskan why-nya kenapa kita perlu ini, dan ujungnya itu memang benar, memang tidak dicari-cari. Kalau namanya orang tidak bisa menjadi korban tapi tidak bisa mendapatkan solusi, akhirnya kan dia harus menanggung sendiri ya. Ketika dia menanggung sendiri pasti itu berpengaruh kepada pekerjaannya. Nah, pada saat berpengaruh pekerjaannya, perusahaan baru merasa bahwa oh ternyata ini penting, bahwa kita harus punya ini, harus bisa membantu karyawan. Nah, ini proses yang dialami sih. Jadi saya sih misalnya nggak keberatan banget kalau ada teman-teman yang belum punya, daripada mulai dari nol, mau melihat punyanya IDN Media itu nggak rahasia. Waktu itu saya share juga di FJPI SOP-nya. Tapi saya rasa belajar dari pengalaman Devi, Citra, dan Diana pada saat acara di Jogja, bahwa ini harus dilengkapi dengan KBBO. Jadi ya memang itu akan jadi PR yang harus segera lah ya untuk kita lengkapi. Tapi kalau misalnya nggak mau mulai dari nol, bisa minta kepada teman-teman yang sudah punya. Saya sangat semua teman-teman FJP tahu bahwa saya share, silakan aja. Kalau misalnya mau diganti kopnya apa segala macam, nggak ada masalah buat saya, karena semakin banyak media yang punya dan kemudian diterapkan kan semakin bagus ya. Jadi itu nothing yang eksklusifnya tuh enggak lah gitu. Kita saling belajar lah satu sama lain. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Terima kasih Mbak Uni, semakin mencerahkan kita ya bahwa penting sekali tim redaksi juga memiliki perspektif gender yang baik sehingga ada SOP yang jelas, dan seperti IDN sendiri sudah memiliki mental health counselor ya. Kita harapkan media-media kita juga memiliki mental health ini, counselor, sehingga kita yang jurnalis di dalam media juga bisa semakin sehat mental dan sebagainya. Nah, teman-teman gitu ya, ternyata kekerasan berbasis gender online ini nyata gitu. Nah, kita di Zoom ini sendiri itu tadi ada ya peserta yang ternyata melakukan penyerangan KBGO ke kita gitu. Dengan namanya masuk ke kita itu Nisa R dan Hani, sudah kita remove keduanya. Tadi itu melakukan hal yang tidak senonoh lah di dalam ruang Zoom kita ini. Jadi luar biasa, ini sangat menyeramkan bagi kita gitu. Kita saja yang nge-Zoom di sini itu bisa mendapat perlakuan penyerangan kekerasan berbasis gender online ini. Untuk tadi kita langsung cepat tanggap untuk langsung me-remove kedua peserta dengan nama perempuan gitu ya, ke sini tiba-tiba masuk gitu. Nah, ini dia gitu, artinya kekerasan berbasis gender online ini sudah tidak main-main lagi, sudah sangat mengancam kita gitu ya. Bahkan kita di ruang Zoom sendiri juga sudah terancam gitu ya dengan hal-hal yang kekerasan berbasis gender online ini. Nah, selanjutnya mungkin kita lanjut diskusi gitu ya. Ini semakin membuat kita apa ya, mungkin memikirkan solusi seperti apa yang bisa kita lakukan gitu. Nah, kita sendiri yang sudah melakukan sharing session, apa itu, mencoba memahami apa KBGO, juga mendapatkan perlakuan seperti ini. Konon lagi publik gitu di luar sana yang pastinya juga minim pemahaman terkait dengan kekerasan berbasis gender online. Baik kawan-kawan, kita buka lagi diskusi kita, sesi diskusi. Silakan bagi teman-teman yang mau sharing, mungkin pernah mengalami menjadi penyintas, boleh juga kita sharing bersama di sini. Pernah mengalami mungkin beragam jenis KBGO, termasuk yang doxing ya, tadi di sharing juga sama Mbak Devi, itu mungkin sangat rentan bagi kita jurnalis gitu. Nah, kita diserang oleh mungkin komunitas dari narasumber tulisan yang tidak mereka senangi dengan tulisan kita dan sebagainya. Nah, Kak Anggi, mungkin dari aku sedikit boleh lagi, Mbak. Diana. Jadi kita kan sudah banyak memaparkan banyak hal di sini, sharing pengalaman dan pengetahuan juga. Jadi aku pikir tadi pertanyaan Kak Anggi itu menarik, apa yang harus kita lakukan gitu kan dengan situasi-situasi yang kita temukan bahkan yang barusan terjadi gitu. Nah, aku rasa dengan banyaknya jurnalis perempuan yang memiliki kesadaran, memiliki pemahaman, mungkin di kantornya, di medianya belum ada SOP, itu akan menjadi agen-agen, akan menjadi champion-champion di kantornya untuk
mengepush perusahaan untuk membuat dokumen SOP KS ini yang juga mengakomodir tentang KBGU. Karena apa? Kita bahas di Jogja itu kemarin mungkin kayak Kak Uni bilang apa sih nama-nama kerjaan aja kalau kita mengurusin yang itu gitu. Tapi kalau kejadian ini sampai di-spill keluar itu kan mengalami kerugian perusahaan. Karena apa? Citra, image, brandingnya akan rusak. Ketika itu terganggu, itu akan merusak pasarnya perusahaan itu sendiri kan. Nah, jadi ini kita bisa mengatakan kepada perusahaan ini sangat penting karena ini berurusan dengan image-nya perusahaan juga. Ketika di dalam sebuah perusahaan terjadi kasus pelecehan seksual, itu akan menjadi bumerang bagi perusahaan sendiri bahwa itu menjadi tempat yang tidak nyaman untuk perempuan untuk bekerja atau siapapun untuk bekerja. Nah, ini juga akan merusak pasarnya perusahaan itu sendiri. Jadi aku pikir tidak ada alasan perusahaan untuk tidak mengakomodir SOP tentang kekerasan seksual ini. Aku kira itu aja. Kita di sini masing-masing punya medianya. Kita mulai untuk mendiskusikan. Ada beberapa media tadi yang sudah punya SOP, itu bisa menjadi panduan kita yang bisa disempurnakan. Jadi gerakan ini juga bisa jadi inspirasi juga. Tadi di box juga sudah ada yang bertanya di lembaga-lembaga bisnis gitu. Bahkan nanti aku membayangkan ini akan ada SOPKS di institusi-institusi pemerintah karena kita lihat sendiri itu juga terjadi kan di institusi pemerintah gitu. Aku sendiri pernah ngelihat anak magang itu mencoba hampir dilecehkan sama pegawai di situ gitu, mau memeluk gitu. Anggapnya itu seperti lelucon, tapi bagi saya itu wah ini sudah pelecehan gitu. Tapi karena relasi kuasa anak magang cewek dengan pegawai di situ, dia cuma bisa ketawa. Nah, kita miris ngelihatnya. Tapi ketika ini sudah menjadi sebuah dokumen resmi di perusahaan atau di institusi, itu akan memaksa orang-orang untuk mematuhinya gitu. Dan orang-orang akan belajar memahami dan menegakkannya. Minimal ketika dia tidak bisa bersuara secara langsung, dia bisa meminta bantuan lembaga pendamping atau organisasi-organisasi perempuan yang concern di situ. Aku kira itu aja Mbak tambahan dariku. Halo Diana, Diana mute itu Diana. Oke. Oke, itu aja. Baik, terima kasih Diana. Nah, di kolom chat ini tadi sebelumnya ada Mas Cahyo ya, Mas Cahyo Pramono yang mungkin menanyakan tadi disinggung juga sama Diana bahwa akan lebih baik ke depan misalkan lembaga-lembaga termasuk lembaga bisnis dan lembaga pemerintah memiliki SOP kekerasan seksual maupun KBGO ini. Nah, Mas Cahyo di sini bertanya, mungkin bisa ke Mbak Devi atau juga Diana, siapa kira-kira yang bisa membimbing penyusunan untuk SOP kekerasan seksual ini, terutama kepada lembaga-lembaga bisnis? Nah, mungkin tadi Kak Uni, Unilever ya, sudah memiliki, tapi banyak lembaga-lembaga bisnis yang makin masif memiliki SOP ini, tentunya dapat meminimalisir kasus-kasus kekerasan seksual. Boleh ke Mbak Devi sama Diana ditanggapi? Ya, saya pikir tadi sih seperti yang Mbak Uni lakukan ya ketika dalam proses pembuatan itu bertanya kepada institusi atau perusahaan yang sudah memiliki sistem yang jelas, yang bagus, yang perspektifnya memang perspektif gender equality dan inclusivity-nya itu udah jelas gitu lewat Unilever gitu. Terus ya seperti yang dilakukan tadi Citra bercerita bagaimana mereka mencoba mendapatkan referensi dari Women in Media ya kalau nggak salah, terus dari beberapa organisasi lain juga. Memang saat ini belum ada yang secara jelas, tapi saya pikir kita bisa itu aja sih menggunakan
apa ya, kayak berjejaring bertanya misalnya dengan tadi ya, yang saya sendiri tidak punya jawaban terhadap itu, tapi saya pikir kalau misalnya lembaga seperti IDN Times mau dengan sukarela untuk berbagi, itu udah satu langkah yang baik banget. Aji punya apa namanya SOP, jadi bisa juga menggunakan referensi itu. Terus lembaga-lembaga internasional tentu punya, kebanyakan multinasional tuh udah punya kebanyakan ya, atau mungkin udah lebih bertambah lah, karena mereka kan harus bikin sustainability report dan sebagainya, dan SOP KS itu menjadi salah satu yang disyaratkan gitu. Jadi saya sih nggak punya jawaban yang resmi untuk ini ya, tapi saya pikir ya itu berpaling pada lembaga-lembaga yang memang sudah punya institusi perusahaan yang sudah punya ini dan punya perspektif yang baik gitu tentang apa gender dan sensitivitas gender gitu. Gitu sih Mbak Lia. Makasih Mbak Devi. Mungkin Diana bisa menambahi untuk menjawab Mas Cahyoni di kolom chat. Iya, kalau di Medan itu kan ada ITV, Mbak Awi juga sudah memilikinya di sini, sudah punya berkas di perusahaannya. Jadi mungkin bisa diajak diskusi juga di sini seperti apa kebutuhan. Mungkin kalau di media akan berbeda narasinya dengan di perusahaan bisnis gitu kan. Jadi mungkin kita bisa diskusi lah nanti dengan Kak Awi di sini gitu. Itu aja sih. Dan ada beberapa juga SOP tentang KS yang bisa kita adopsi. Pokoknya yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing perusahaan aja yang bisa diakomodir. Tetapi poin-poinnya adalah bagaimana SOP itu tetap dia berperspektif korban gitu, melindungi korban. Itu aja. Baik, terima kasih. Kita buka kembali, teman-teman mungkin yang mau bertanya boleh langsung raise hand ataupun mengetik di kolom chat, mau memberi sharing ataupun mau bertanya kepada narasumber. Masih ada Diana dan juga Mbak Devi bersama kita di sini. Dipersilahkan. Nah, mungkin ini yang menarik lagi ya, ini mungkin bisa ke Diana dan Mbak Devi, bahwa banyak masyarakat, mungkin kalau kekerasan seksual, dan sekarang ini juga sudah ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ya, TPKS, masyarakat bisa membaca, bisa memahami proses, prosedur, apa yang harus dilakukan gitu, harus melapor kemana, dan sebagainya gitu ya, jelas sudah ada sanksi dan sebagainya. Nah, kalau untuk kekerasan berbasis gender online ini kan juga masyarakat masih banyak yang bingung. Kalau ini terjadi, kira-kira seperti apa gitu yang harus dilakukan? Harus melapor kemana dan sebagainya. Mungkin itu bisa ditanggapi sekaligus. Di sini juga ada Kak Nurni ya, kabar Bun, meraise hand. Boleh juga ya sekalian nanti pertanyaan dari Kak Nurni. Kita persilakan kepada Kak Nurni kalau mau langsung bertanya kepada narasumber. Kak Nurni, raise hand. Halo Kak. Boleh langsung kalau mau bertanya Kak. Terdengar nggak ini? Terdengar. Oke. Tadi pakai headset. Oke, mungkin saya tujukan ke Kak Uni atau Kak Devi dan mungkin Diana bisa menanggapi pertanyaan. Ada survei dari AJI dan PPR2M ya, bahwa jurnalis perempuan mengalami kekerasan 82% lebih ya, 82% di jurnalis perempuan di Indonesia mengalami kekerasan. Nah, pertanyaannya apakah itu kekerasan itu terjadi karena, maaf, ada sedikit ini di belakang. Apakah itu terjadi karena dia sebagai jurnalis perempuan atau karena gender dia gitu? Itu pertanyaan saya, itu aja satu. Terima kasih. Terima kasih Kak Nurni, Ketua FJPI Sumatera Utara. Baik, mungkin bisa ditanggapi langsung oleh Mbak Devi dan Diana sekaligus closing statement, karena kita juga sesi kita sudah mau berakhir. Dipersilakan ke Mbak Devi dulu, boleh? Ya,
Jadi memang ini sayangnya ini benar sekali dan tidak hanya di Indonesia bahkan di global seperti yang tadi Mbak Uni udah singgung ya. Sebenarnya jurnalis perempuan itu memang sangat rentan terhadap kekerasan, termasuk kekerasan online ya karena gender mereka. Banyak ya ini sebenarnya bersangkutan dengan dunia yang masih patriarkal ya, yang di mana perempuan tuh masih sangat rentan di ruang publik lah, di apapun yang mereka lakukan. Nah, terutama karena jurnalisme ini kita berhubungan dengan ini adalah sebuah profesi yang benar-benar direct berhubungan di ruang publik. Kita menampilkan berita, menyampaikan pesan dan berita yang kemungkinan tidak semua orang suka. Ditambah lagi karena gender kita itu membuat kita semakin rentan. Sebagai contoh, perempuan yang meliput olahraga itu termasuk beat atau liputan yang paling banyak paling rentan diserang karena orang melihat perempuan itu harusnya tidak ada, olahraga itu harusnya bukan ranah perempuan gitu. Nah, begitu juga ketika mereka meliput misalnya politik, konflik dan sebagainya. Keperempuanannya itu membuat mereka jadi rentan gitu karena memang memang masih banyak sisi dari perempuan yang bisa diserang gitu ya. Ya contohnya itu tadi dari sisi seksualitasnya, dari sisi apa segala macam, masih banyak stigma-stigma yang di situ yang membuat perempuan jadi rentan. Tapi tujuannya memang bisa jadi karena kebencian personal misoginis itu, atau memang ada tujuan politik yang untuk menghentikan supaya perempuan itu berhenti untuk meliput liputannya dan sebagainya. Jadi tujuannya mungkin apapun tujuannya bisa jadi berbeda, tapi intinya mereka menggunakan atau menargetkan keperempuanan orang itu ya, atau gendernya memang makanya dibilang gender based violence gitu kan. Itu yang dari saya sih yang memang sudah diidentifikasi gitu. Nah, balik lagi tadi ke ke Mbak Lia tadi yang ngomongin soal apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan. Sebenarnya tuh kalau di Undang-Undang TPKS kan sudah ada ya pasal yang mengatur tentang kekerasan seksual yang dilakukan secara daring, itu ada di pasal 14 ayat 1. Bisa dilihat di situ misalnya melakukan perekaman yang bermuatan seksual, menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan seksual dan melakukan penguntitan dan sebagainya. Terus ada diatur tentang alat bukti apa yang bisa dipakai dan sebagainya. Nah, tapi intinya adalah kalau kita mengalami kita berada dalam posisi atau dalam situasi di mana kita menjadi korban, itu yang paling utama harus kita lakukan adalah mendokumentasikan itu. Jadi ya itu memang penting kita men-screenshot, terus kita memvideokan apapun itu, setidak nyaman pun itu yang paling penting. Kemudian ya tadi ya saya sangat kagum banget dengan IDN Times punya konselor internal gitu. Kasih bantuan ke diri sendiri dulu gitu. Karena kalau misalnya kita mau langsung ke hukum dulu, tetapi kita belum kuat, itu akan bahaya. Kita harus mendapatkan pendampingan dulu. Nah, dapatkan pendampingan itu bisa lewat organisasi atau institusi yang memang bergerak di bidang ini. Terus yang ya kemudian dilapor dan dipastikan bahwa pelaku itu diblokir ya, paling tidak diblokir dan melaporkan, itu yang utama. Tapi saya pikir kalau misalnya kita sudah sudah melakukan satu, yaitu memvideokan dan mendokumentasikan apapun itu, kemudian kita mencari lembaga yang bisa mendampingi kita seperti SafeNet gitu, itu udah satu langkah yang sangat penting yang bisa kita lakukan. Dan selebihnya ya sudah, memang di luar ini masih kemungkinan kayak di ranah hukum masih sangat lemah posisi korban ya di kasus-kasus KBGO, bahkan banyak juga korban yang balik dikriminalisasikan karena Undang-Undang ITE yang sangat karet itu memang isu yang berbeda. Tapi intinya adalah lindungi diri kita sendiri dulu. Kalau perlu kita keluar dulu dari internet ya, kita matikan dulu semua kanal-kanal yang yang berbahaya atau riskan bagi kita untuk terus diserang. Seperti itu sih, Mbak Lia. Terima kasih Mbak Devi. Langsung saja ke Diana, bisa menanggapi dan juga closing statement, memberikan Ya. closing statement.
Ya, itu sama seperti Mbak Devi ya. Ini memang karena yang disasar itu karena ke gendernya kita gitu, perempuan. Karena patriarki itu menganggap bahwa perempuan itu apa namanya lemah, kemudian tidak bisa melawan balik gitu. Nah, kita mau mencoba untuk mengcounter itu dengan melawan balik gitu ya. Jadi ketika kita sudah punya apa namanya instrumen SOP tadi untuk melakukan perlawanan terhadap kekerasan seksual yang kita alami atau orang-orang di dekat kita alami, kita bisa lebih percaya diri gitu. Apalagi sekarang sudah banyak organisasi-organisasi media, organisasi perempuan LSM yang bisa membantu kita untuk mendobrak itu gitu. Jadi ada beberapa elemen-elemen yang masih belum tersentuh, misalnya serikat-serikat pekerja, buruh gitu kan, atau misalnya kelompok-kelompok mahasiswa yang berbasis agama gitu kan, itu kan masih rentan sekali dan kita sangat susah masuk ketika kita membawa isu kekerasan seksual gitu. Jadi itu masih dianggap aib ketika itu dibuka gitu. Nah, itu yang menjadi PR kita bersama dan benar sebelum kita menolong orang kita memang harus menolong diri kita sendiri dulu. Kita menguatkan pemahaman kita supaya apa yang kita lakukan sama orang lain dan diri kita sendiri itu tidak salah dan menjadi bumerang di kitanya gitu. Dan aku pikir organisasi perempuan yang kuat itu akan menjadi tempat yang paling aman kita untuk bersuara dan melakukan gerakan-gerakan karena ketika kita merasa sendiri itu sekuat apapun itu bakal loyo di tengah perjalanan. Tapi ketika ada sebuah apa namanya jejaring yang kuat gitu, kemudian ada support system yang mensupport kita gitu secara terus menerus gitu, itu akan menjadi lebih nyaman lah untuk kita melakukan perlawanan balik terhadap kekerasan seksual yang kita alami. Itu aja. Terima kasih Diana, terima kasih Mbak Devi dan Diana sudah terlalu banyak ya insight yang kita dapat gitu di siang sampai sore hari ini begitu ya terkait apa sebenarnya KBGO dan apa saja yang sering muncul gitu ya jenis-jenis KBGO sampai apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, banyak tantangan bagi kita terutama kita jurnalis perempuan yang tidak hanya berhadapan dengan apa ya di ruang kantor tapi juga harus berhadapan di lapangan gitu ya. Tentu saja banyak jenis-jenis KBGO ini yang rentan terhadap kita gitu. Nah, selain tantangannya bahwa itu disasar kepada kita yang perempuan dan juga bagaimana menguatkan pemahaman perspektif gender yang baik di ruang redaksi masing-masing dan mendorong munculnya SOP kekerasan seksual ataupun KBGO di perusahaan-perusahaan media. Nah, kita sama-sama saling mengingatkan bahwa kekerasan seksual, kekerasan berbasis gender online ini bisa terjadi kepada siapa saja, juga bisa terjadi kepada kita yang paling rentan, jurnalis perempuan gitu. Nah, kita harus tetap kuat, tetap harus mengikuti perkembangan pemahaman terkait kekerasan seksual, kekerasan berbasis gender online ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada kedua narasumber yang masih bertahan di ruang Zoom. Mbak Devi, terima kasih banyak atas waktu dan juga sharingnya yang luar biasa, dan juga kepada Diana, kami mengucapkan juga terima kasih. Kita beri aplaus terhadap kedua narasumber. Terima kasih. Makasih Terima Mbak. kasih teman-teman, Mbak Lia, teman-teman SJPI. Sama-sama Mbak, terima Sehat-sehat kasih. terus. Boleh ketemu, amin. Boleh ketemu lagi. Baik teman-teman, sampai di sini diskusi kita, sharing session terkait dengan tema kekerasan berbasis gender online. Ke depan kita akan kembali melakukan diskusi-diskusi selanjutnya dengan tema-tema yang berbeda. Begitu kita harapkan FJPI bisa menjadi organisasi yang kuat, terutama untuk memberi pemahaman ataupun perspektif yang baik kepada masyarakat terkait isu-isu perempuan. Terima kasih atas waktu teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.